Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman sekalian. Di video kali ini saya ingin melanjutkan kembali konten tentang ilmu tauhid dasar. Alhamdulillah sebelum-sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang muqaddimah, pengantar tentang ilmu tauhid, kemudian juga tentang iman, Islam, ihsan, dan terakhir tentang dalil, dalil nakli dan akli. Bagi teman-teman yang belum menonton silahkan. Dan kali ini kita ingin membahas tentang salah satu poin yang sangat penting dalam ilmu tauhid ini, yaitu tentang akidah 50. Ada yang udah pernah dengar apa itu akidah 50? Ya, secara singkat, akidah 50 ini adalah suatu konsep untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya. Sehingga dengan kita paham konsep ini, akidah 50 ini, kita makin mengenal Allah dan Rasul-Nya. Jadi analoginya seperti ini. Misalnya kita berjumpa sama orang yang baru dalam kehidupan kita, yang mana orang ini kita perlukan. Kita perlukan untuk menjadi teman kita dalam bekerja ataupun dalam belajar di sekolah atau di kampus. Karena baru jumpa, kita nggak mengenal nih. Jadi kita mau kenalan. Maka kita mesti tahu namanya, alamatnya, kemudian apa lagi? Umurnya mungkin, dan mungkin pengalaman-pengalamannya. Nah, itu kan kalau dalam logika manusia disebut profil gitu ya. Nama, alamat, umur, sebagainya. Nah, begitupun ketika kita ingin mengenal Allah dan Rasul-Nya. Kita harus tahu profil Allah dan profil Rasul ini seperti apa. Tetapi untuk Allah itu tidak sama profilnya dengan manusia. Untuk kita tahu Allah itu bagaimana, itu tidak bisa disamakan dengan profil manusia seperti menanya namanya, alamatnya, tempat tanggal lahir, umur. Itu tidak berlaku sama Allah. Maka para ulama merumuskanlah suatu konsep namanya akidah 50 ini. Yaitu metode untuk mengenal Allah. Pegangan untuk kita mengenal Allah lebih dalam sehingga kita mendapatkan kebenaran dan yakin. Bisa dimengerti? Tidak. Kalau tidak silakan diulang. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi apa saja? Kenapa 50? Nah, jadi akidah 50 ini berisi tentang 20 sifat wajib bagi Allah, kemudian 20 sifat mustahil bagi Allah, ditambah lagi 1 sifat jaiz bagi Allah, kemudian 4 sifat wajib bagi Rasul, ditambah 4 sifat mustahil bagi Rasul, dan 1 sifat jaiz bagi Rasul. 20, 4, 1, 1. Nah, ada 50. Nah, kira-kira ya. Kenapa cuma 50 ini? Nanti di akhir video akan kita bahas juga. Ini akan saya bedah dulu persamaan dan persamaan antara pembagian sifat Allah dan Rasul dalam akidah 50 ini. Jadi kalau kita tengok titik temunya adalah pada istilah wajib, mustahil, dan jaiz. Jadi ada sifat wajib bagi Allah, ada sifat wajib bagi Rasul. Begitupun ada yang mustahil bagi Allah, mustahil bagi Rasul, dan jaiz bagi Allah, jaiz bagi Rasul. Kenapa wajib, mustahil, jaiz ini yang dipakai untuk sifat atau akidah 50 ini? Nah, 3 hal ini merupakan suatu hal yang disebut dengan hukum akal. Hukum akal itu terdiri dari wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, jadi akal itu ada hukumnya. Artinya kalau kita tidak
memakai akal sesuai hukumnya, akal kita berarti error, tidak sehat. Nah, jadi makanya harus kita berpikir tuh sesuai dengan hukumnya. Oke, jadi secara istilah, kalau secara bahasa lah ya, hukum akal ini wajib itu berarti sesuatu yang pasti. Kalau mustahil berarti tidak pasti. Nah, jaiz itu mungkin. Nah, sesuatu yang mungkin. Nah, kalau secara istilah wajib secara akal itu adalah sesuatu yang dapat diterima oleh akal. Bukan hanya dapat, bahkan sesuatu yang harus diterima oleh akal, keberadaan dan ketiadaan sesuatu tersebut. Contoh, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, itu akal tuh wajib menerima itu. Kalau ada yang bilang 1 tambah 1 sama dengan 50, akal nggak bisa menerima. Ya kayak mana? Ya 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu pasti. Atau sesuatu yang bergerak tidak mungkin diam. Dan sesuatu yang diam tidak mungkin bergerak. Nah, ini juga sesuatu yang pasti. Secara akal, wajib akal menerimanya. Ya, sudah mengerti ya, itu tentang wajib. Kemudian mustahil, kebalikannya. Yaitu sesuatu yang akal itu tidak bisa menerima keberadaan dan ketiadaannya. Misalnya ada yang bilang 1 tambah 1 sama dengan 50. Itu mustahil, akal nggak bisa menerima. Atau ada yang bilang sesuatu yang bergerak maka diam, sesuatu yang diam maka bergerak. Itu akal juga nggak bisa menerima itu. Kayak mana? Misalnya, ini kan saya lagi bergerak nih kan. Bergerak nih, nggak diam saya. Nah, kalau ada yang bilang, oh saya lagi bergerak dan diam, itu akal nggak bisa menerima. Nah, itu mustahil. Kemudian ada yang satu lagi jaiz, yaitu mungkin. Sesuatu yang akal ini boleh bisa menerima keberadaan dan ketiadaannya. Misalnya, saya kasih contoh, ada orang namanya Joni menikah dengan Janet. Joni dan Janet setelah menikah akan mempunyai anak. Itu sesuatu yang mungkin. Nggak wajib punya anak mereka. Dan nggak wajib nggak punya anak. Nah, artinya bukan masalah wajib ini dibedakan dengan hukum syar'i ya. Nanti ada perbedaan juga antara hukum akli, hukum syar'i, hukum adi. Nah, ini wajib yang saya bahas ini hukum akal, bukan wajib hukum syar'i yang apabila dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan berdosa, bukan itu. Nah, jadi misalnya Johnny dan Janet menikah, kemudian nanti pasti akan punya anak. Itu sesuatu yang nggak pasti punya anak apa enggak. Nah, jadi mungkin. Atau oh ini sekarang siang ini panas, sore ini pasti hujan. Oh sore ini hujan. Ini sesuatu yang mungkin juga, nggak mesti terjadi. Nah, kalau Allah bilang nggak jadi ya nggak jadi. Bisa juga tiba-tiba lagi panas hujan kan. Nah seperti itulah kira-kira. Itu hukum akal, wajib, mustahil, jaiz. Ada hukum adi, ada hukum adat juga, hukum kebiasaan. Nah, mungkin hampir sama, tapi sebenarnya ini berbeda. Nah, katakanlah misalnya api itu biasanya membakar. Biasanya membakar api. Tapi pernah nggak mendengar api yang tidak membakar? Ada, yaitu pada kisah Nabi Ibrahim. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadi api itu tidak membakar Nabi Ibrahim. Nah, itu akal bisa menerimanya. Karena itu bukan hal yang wajib. Ya kan? Secara akal. Itu hukum kebiasaan. Api itu biasanya membakar, nggak wajib membakar. Karena kenapa? Allah buktikan bahwasanya ada api yang nggak membakar atau ada api yang dingin, nggak panas. Yaitu ketika terjadi pada Nabi Ibrahim. Itu secara akal lah yang menerima itu. Nah, secara kebiasaan mungkin tidak bisa menerima karena itu di luar kebiasaan. Makanya mukjizat, ini kan mukjizat bagi Nabi Ibrahim. Dikatakan amrun khariqul adah, amrun kharijul adah. Suatu di luar kebiasaan. Begitupun hukum kebiasaan yang lain. Air kan biasanya mengalir. Air itu mengalir. Nah, dan kalau dia di suatu tempat, maka akan berkumpul. Kalau dia ditumpahkan di suatu tempat, akan berkumpul. Nah, ada air yang
tidak mengalir, yang menetap. Nah, yaitu yang terjadi pada Nabi Musa, ya kan? Air di lautan itu kan ya mengalir lah dia, ya kan? Ya mengalir nggak sih air? Ya pokoknya dia nggak terpisah. Tapi pada masa Nabi Musa, ketika dikejar sama Fir'aun, Allah membelah lautan itu sehingga dia tidak berkumpul, tidak mengalir ke situ. Ada space di tengah lautan tuh yang mana airnya terpisah, nggak mengalir. Nah, itu secara akal lah yang menerima itu. Secara kebiasaan tidak bisa menerima, itu di luar kebiasaan, yang mukjizat di luar kebiasaan. Nah, air yang biasanya mengalir jadi nggak mengalir. Nah, ini secara akal lah yang menerima itu. Jadi karena itu sudah kehendak Allah ya. Nah, itulah perbedaan hukum akal dan hukum biasanya. Terus hubungannya dengan akidah 50 apa? Nah, di akidah 50 kita mengetahui sifat Allah dan sifat Rasul itu dibagi menjadi wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, kenapa wajib, mustahil, dan jaiz? Karena ini berdasarkan hukum akal yang mana ya 50 sifat inilah yang bisa diterima yang apa ya? Yang diterima oleh akal gitu. Misalnya sifat wajib bagi Allah, artinya sifat wajib seperti wujud, qidam, baqa, dan sebagainya. Nah, ini sifat yang mana secara akal tuh wajib tahu, akal tuh wajib menerima keberadaannya. Misalnya salah satu sifat Allah, Allah itu ada, Allah itu sedia, yang awal dari segala sesuatu. Allah itu tidak ada akhirnya, Allah itu abadi, ada abadi misalnya. Itu akal wajib menerimanya. Akal nggak bisa menerima kalau ada yang bilang Allah nggak ada. Itu mustahil. Akal nggak bisa menerima. Gimana nggak ada Tuhan? Oh, kita di dunia ini kan nggak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ini peci yang saya pakai, pasti ada yang membuat ini baju. Nggak mungkin tiba-tiba jadi. Ada yang membuat baju dan peci ada. Baju dan peci aja ada yang buat, apalagi manusia, alam semesta. Nah, maka akal tuh nggak bisa menerima ketika ada yang bilang, oh nggak ada Tuhan. Nggak bisa. Atau Tuhan tuh udah mati. Ya nggak mungkin, siapa yang ngatur dunia kalau Tuhan udah mati, kalau nggak abadi, kalau nggak bako. Nah, itu mustahil. Jadi sifat wajib dan mustahil itulah yang ada pada sifat Allah. Kemudian ada sifat jaiz juga, ya kan? Misalnya Allah dia membuat sesuatu, Allah tuh punya hak untuk menciptakan atau meniadakan sesuatu, ya kan? Allah menciptakan manusia tahun berapa dan matinya tahun berapa, itu nggak wajib, ya kan? Allah menurunkan hujan atau enggak misalnya, itu kan nggak wajib Allah nih kalau udah mendung nih hujan, nggak wajib. Itu kan hukum kebiasaan, kalau udah mendung, udah geruduk nih udah hujan. Kok geruduk? Ya mendung. Tapi kadang-kadang mendung aja nggak hujan. Nah, itu kan sifat jaiz bagi Allah juga itu. Allah misalnya memasukkan manusia yang baik ke surga, memasukkan manusia yang jahat ke neraka, itu juga bukan hal yang wajib, itu jaiz bagi Allah. Nah, ya. Oke. Begitupun Rasul, ada sifat wajib bagi Rasul, siddiq, amanah, sebagainya. Rasul misalnya harus jujur. Akal nggak bisa nerima kalau Rasul itu bohong. Nah, Rasul itu kan pembawa kebenaran dia. Nah, Rasul itulah yang mengarahkan kita di dunia ini, memberi contoh yang baik. Kalau bohong, akal nggak bisa nerima itu. Nah, bukannya kita melarang, mustahil tuh bukannya kita melarang, tapi itu akal nggak bisa nerima kalau Rasul bohong. Itu pun jaiz. Rasul itu melakukan sesuatu yang mungkin, misalnya makan, minum, nah, itu sesuatu yang jaiz bagi Rasul, ya kan? Kebiasaan manusia. Tidur, Rasulullah pun tidur, makan, itu hal-hal yang nggak wajib Rasulullah lakukan dan nggak mustahil juga. Walaupun Rasul ya tidur juga, makan juga itu. Ya, seperti itu. Gimana? Masih kurang paham? Kalau kurang paham nggak usah nonton aja lah. Bercanda. Silahkan diulang-ulang lagi aja. Ya, jadi itulah yang ada pada akidah 50 ini yang berisi sifat Allah dan sifat Rasul. Hukum akal itu artinya hukum yang mengatur akal kita ini supaya tidak di luar jalur berpikir kita. Nah, itu kita aplikasikan ke akidah 50 ini, sehingga dengan kita paham hukum akal, mana yang pasti, mana yang nggak pasti, mana yang mungkin. Nah, ini kita pakai untuk mengenal Allah, mengenal sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil. Nah, itu akan menambah keyakinan kita kalau akal kita sudah menambah. Makanya untuk mengenal Allah itu akal itu harus sehat.
Kan itulah perlu hukum akal gitu. Ya itulah kira-kira tentang sifat wajib, mustahil atau akidah 50. Nah, oke. Kemudian sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, kenapa cuma 50 ya yang tercantum dalam akidah ini? Akidah 50 ini kan sebagai pedoman bagi umat Islam ya, untuk meyakini, makin menebalkan keyakinannya kan, untuk mengenal Allah. Nah, kenapa 50? Kenapa sifat wajib bagi Allah itu cuma 20? Nah, kenapa? Kan ada Asmaul Husna juga tuh 99, kan ada, pasti Allah punya sifat-sifat yang lain lah ya kan, Quran. Ya betul gitu. Jadi sebenarnya ulama itu nggak membatasi, akidah harus 50, sifat Allah harus 20, gini-gini. Tapi yang kita pelajari ini adalah hal-hal yang memang secara akal itu 20 sifat ini yang wajib bagi Allah ini, yang akal kita mesti sadar dan tahu. Nah, ya kan? Dan ini jadi ini sebagai bekal bagi kita untuk betul-betul yakin pada Allah. Dengan kita memahami akidah 50, sifat 20 bagi Allah, itu akal kita udah cukup itu, bekal untuk mengenal Allah. Dan, nah ini penting juga, akidah 50 ini juga yang membentengi kita dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ya kan? Jadi Islam itu kan makin berkembang ya dari masa Rasul, masa sahabat, tabi'in. Jadi para ulama-ulama yang merumuskan akidah 50 ini, mereka hidup di zaman di mana banyak tantangan-tantangan pemikiran dari filsafat dan ya terutama filsafat yang menyimpang, kemudian yang masuk ke dalam kalangan umat Islam, sehingga umat Islam sendiri terpecah, ada kelompok-kelompok seperti Mu'tazilah, Syiah, Jabariyah, Qadariyah, sebagainya. Itu nanti bisa kita bahas masing-masing. Mereka ini yang berpikir dengan pemikiran yang berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau dibiarkan tentu sangat berbahaya bagi umat. Umat itu akan, kalau misalnya terpampang pemikiran ini, terjerumus dalam pemikiran yang sesat ini, maka akalnya jadi tidak sehat dan tidak mengenal Allah secara sehat. Makanya para ulama merumuskan akidah 50 ini, contoh misalnya sifat 20 wajib bagi Allah, sehingga dengan dia yakin Allah memiliki sifat-sifat itu, keyakinannya bertambah, makin kuat, dan juga dia dapat melawan, membentengi diri dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu. Oke, jelas sampai di sini. Yaitu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam hal ini. Jadi akidah 50 itu sebagai pedoman bagi umat Islam untuk mengenal Allah, mengenal Rasul. Ibarat itu profilnya Allah, ya, profil Rasul. Nah, tentu berbeda antara makhluk. Ya, di dalam satu sifat Allah itu ada mukhalafatu lil hawadits, berbeda dengan makhluk. Jadi Allah tuh nggak bisa disamain dengan makhluk. Makanya untuk mengenal Allah dan mengenal makhluk pun berbeda. Kita mengenal manusia dengan harus tahu namanya, umurnya, alamat di mana, kerja di mana. Tapi dengan mengenal Allah ya dengan bekal ini, dengan mengenal sifat wajib ini. Nah, maksudnya Allah itu ada, Allah itu abadi, Allah itu beda dengan makhluk dan sebagainya. Dan insya Allah di video selanjutnya kita akan membahas satu-satu tentang sifat wajib bagi Allah dan juga bagi Rasul, dan juga yang mustahil dan jaiznya. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat ya. Apabila ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Kalau tidak bisa saya jawab, ya tidak saya jawab. Enggak lah, pasti saya cari jawabannya. Insya Allah akan kita bahas di video lain juga. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Barakallah fikum, jazakumullah khairal jaza. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.